Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Asmanidar dari channel Asmanidar Advokat, channel yang berbicara tentang persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi setiap hari. Nah, pada video kali ini saya akan coba menyoroti tentang pergaulan bebas atau free sex atau seks bebas di kalangan anak-anak. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi gitu ya, dimana dengan berbagai modus itu, dimana anak-anak sesama mereka melakukan pergaulan yang salah sampai melakukan hubungan suami istri, hubungan seks. Atau ada juga modus lain yang mereka sengaja menjajakan diri dengan orang lain, dengan sesama teman, yaitu sengaja membuka kamar di hotel atau yang sesama mereka sendiri gitu. Artinya pelakunya itu merupakan pacar, dan yang seperti yang bilang tadi, ada yang buka kamar di hotel itu yang menjajakan diri kepada laki-laki hidung belang. Nah, itu modus-modus yang sering terjadi. Nah, ini peristiwanya itu anak usia 11 sampai 18 tahun itu. Anak-anak itu kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasal 1 itu anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Nah, itu yang disebut anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, fenomena seperti ini agaknya semakin marak ya di era pandemi. Itu mungkin barangkali bisa saja karena memang anak-anak tidak aktif ke sekolah setiap hari, sehingga mungkin ada waktu lebih longgar, lebih luang untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Di samping juga mungkin banyak penyebab-penyebab lainnya. Namun yang ingin kita bahas di sini juga konteks hukumnya ya. Bagaimana hukum melihat hal seperti ini. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu jelas diatur pada pasal 81, 82, ancaman hukuman pidananya itu sangat jelas. Barang siapa melakukan perbuatan cabul kepada anak, menyuruh melakukan, membiarkan melakukan, bujuk rayu, ancaman kekerasan kepada anak, itu ancaman pidananya sangat tinggi ya. Jadi ada pidana minimalnya, paling singkat dihukum 5 tahun dan paling tinggi dihukum 15 tahun. Nah, itu ancaman yang cukup tinggi sebenarnya ya, karena ada arengnya, tidak boleh lagi di bawah 5 tahun, harus di atas 5 tahun. Nah, itu undang-undang yang melarang tentang kejahatan, tentang perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan terhadap anak itu. Kalau sekiranya ini perbuatan seperti itu ada unsur perdagangan, artinya anak diperdagangkan, si A ditawarkan oleh B kepada C lalu menawarkan lagi kepada D. Nah, di situ dengan sejumlah bayaran, dengan sejumlah uang. Nah, ini sudah masuk juga unsur trafficking. Itu nanti bisa juga bisa diproses melalui dengan undang-undang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, untuk hal yang berbau uang itu tadi ya, anak diperdagangkan. Itu dalam konteks undang-undang yang melarangnya. Namun kadangkala proses hukum tidak semudah yang kita bayangkan. Memang pada faktanya memang pengusutannya memang tidak semudah itu, karena kalau
kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak, misalnya bahwa anak dibujuk rayu, memang biasanya kan dikasih uang jajan, dikasih apa, dibujuk rayu, nanti jangan bilang sama ibu dan sebagainya, itu namanya bujuk rayu oleh orang yang dikenal anak. Setelah itu anak mengadu ataupun orang tua anak mengetahui hal demikian. Nah, ini pengusutannya lebih mudah karena antara korban dan pelaku itu sangat jelas mana yang korban dan mana yang pelaku. Nah, tetapi dalam konteks free sex remaja atau perbuatan pergaulan bebas atau seks bebas di antara anak-anak ataupun yang dilakukan oleh orang dewasa, itu proses pengusutannya lebih sulit ketimbang yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama tadi. Kenapa sulit? Misalnya A yang saya sampaikan tadi dijual oleh B kepada C. Nah, si A sendiri satu sisi dia tidak merasa korban, gitu. Dia sendiri juga ingin dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang diantara sesama teman oleh pacarnya, misalnya disetujui oleh pacarnya. Nah, mereka sama-sama menginginkannya, gitu kan. Walaupun di hukum di Undang-Undang Perlindungan Anak itu setiap anak tidak ada istilah suka sama suka. Kalau anak itu yang menjadi korban, suka sama suka itu tidak ada istilah suka sama suka. Karena dalam setiap peristiwa pencabulan atau kejahatan seksual itu pasti ada bujuk rayu, cara pelaku meyakinkan, aku sayang kau, aku ini itu. Nah, itu sudah merupakan bagian dari unsur itu tadi. Nah, namun itu tadi namun demikian penegak hukum jadi mengalami kendala tersendiri dalam proses pengusutan kayak gini. Karena contohnya kalau sistem dijual itu tadi, A dijual oleh B kepada C lalu kepada D. Nah, antara korban A dan C tidak saling mengenal lebih dekat, hanya mengenalnya pada waktu peristiwa itu misalnya. Nah, tentu pengusutannya kalau itu kita proses, tentu B dipanggil dulu yang temannya. Loh, bukan saya yang jual, dia yang minta. Nah, seperti itu. Kemudian belum lagi persoalan mencari C dan D yang memang tidak mereka kenal, yang itu orang pemakai pada saat itu misalnya. Nah, ini menjadi kerumitan sendiri. Padahal sebenarnya kejahatan seksual terhadap anak itu merupakan extraordinary crime. Terlihat itu dari undang-undangnya sendiri sangat tegas, ya, undang-undang perlindungan anak itu dibuatkan minimal ancaman hukumannya. Jadi jangan sampai ada vonis di bawah 5 tahun. Nah, seperti itu. Itu sangat tegas, ya, karena ini sangat mengkhawatirkan, extraordinary crime. Lalu kembali pada kendala itu tadi. Lalu kendalanya satu lagi, kalau sekira ternyata setelah dilapor usut ternyata pelakunya anak juga, mereka sama sebaya gitu. Nah, temannya teman sesama sekolah atau teman sepermainan, pacarnya atau yang seumuran juga dengan dia, itu anak juga tuh. Nah, proses pengusutan anak yang sebagai pelaku tindak pidana itu mengacu kepada SPPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, yang prosesnya itu sangat cepat, hanya dalam penahanan anak hanya boleh dalam 7 hari, kemudian dalam waktu 14 hari habis masa penahanan anak habis, masa perpanjangannya 1 kali setelah 7 hari hanya 14 hari, ya, wajib di tahap 2 dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, itu kan tentunya sementara bukti harus lengkap, visum ini dan sebagainya, itu membutuhkan proses. Nah, itu juga menjadi salah satu kerumitan ya dalam mengusut proses perkara seperti semacam itu. Oleh karena itu, saya kira kalau kita semata berharap kepada penegakan hukum, nah itulah persoalan yang terjadi itu. Nah, jadi
apa sebenarnya solusinya? Saya kira semua pihak haruslah proaktif. Ya, terutama tadi ujung tombaknya tentu saja penegak hukum harus punya niat baik, harus punya ketegasan ya, mengutamakan itu tadi ya, pengusutan kasus seperti ini. Dan kemudian semua pihak ya, bagi ulama ya, tokoh masyarakat ya, pemerintah terkait, pemerhati anak, orang tua terutama, ulama, nah harus, dan anggota perwakilan rakyat, anggota dewan, nah haruslah kita itu bersinergi ya, sama-sama lah untuk bagaimana caranya untuk memberantas hal seperti ini, bagaimana caranya untuk ada dorongan dan sinergi yang sangat kuat di antara pihak-pihak terkait itu tadi. Kalau ingin kita menyelamatkan anak-anak kita, kalau ingin, karena masa depan pastinya di tangan anak-anak yang sekarang. Saya kira itu untuk video kita kali ini. Saya berterima kasih atas kunjungannya ke channel Asmanita Advokat. Kalau ada komentar atau konsultasi langsung kepada saya, silahkan melalui WhatsApp atau memberi komentar di bawah. Demikian saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.